adik-adik, apa kabarnya? Salam adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersaat teduh dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Kita harus mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan atas kebaikannya. Tuhan itu sangat baik bagi kita. Dia memelihara hidup kita, Dia menyertai kita, Dia memberikan kesehatan buat kita, dan masih banyak lagi kebaikan Tuhan. Jadi kita harus tetap bersyukur setiap hari. Sekolah minggu? Ayo, siapa yang tahu apa sahutannya? Sekolah minggu? Yes, yes, yes. Kita ulangi ya. Sekolah minggu? Yes, yes, yes. Sekolah minggu HKP Keramat Jati tetap semangat beribadah di dalam rumah. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita memuji, memuliakan Tuhan dengan lagu Nabi Nuh. Kita bernyanyi bersama kakak guru sekolah minggu. Kita bernyanyi dengan semangat dan penuh sukacita. Kita sama-sama berdoa, kita mengucapkan doa Met Awon. Met Awon, Banias Rohakon, Sasada O Jesus,
dongaku tok-tok. Amin. Firman Tuhan buat adik-adik sekalian yang ada di rumah, untuk minggu ini di ibadah kita pada hari ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 9 ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia, sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita pada hari ini yaitu kita dipanggil memelihara ciptaan Tuhan. Dipanggil memelihara ciptaan Tuhan. Nah, Ina mau bertanya, siapa setelah bangun tidur, berdoa, dan minum air putih? Ayo, siapa? Nah, pasti adik-adik ada ya yang melakukan itu. Bangun tidur, berdoa, dan minum air putih. Kalau masih belum ada yang melakukannya, ayo dicoba. Bangun tidur, berdoa, dan minum air putih. Kenapa kita harus minum air putih? Supaya kita sehat. Dan juga supaya kita tidak haus. Apalagi kalau habis makan, pasti kita mencari air putih untuk diminum. Bagaimana kalau kita dalam satu hari tidak minum air putih? Pasti kita kehausan. Itulah sangat pentingnya menggunakan air dengan baik. Nah, bagaimana kalau kita tidak minum air putih dalam satu hari? Wah, pasti haus sekali kan? Nah, kalau begitu, kita harus bisa menggunakan air dengan baik. Contohnya, kita mengambil air minum, jangan ada yang terbuang. Harus dihabiskan. Jangan main keran air supaya airnya jangan terbuang. Karena apa? Kalau air tidak ada begitu repot. Kalau air tidak ada, tanaman tidak akan tumbuh. Ikan tidak akan hidup. Dan kita tidak bisa minum air dan kita kehausan, dehidrasi. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan memakai air untuk menghabisi semua ciptaannya di bumi ini. Tuhan kok gitu ya? Kenapa Tuhan menghabisi ciptaan dan seluruh ada yang ada di muka bumi ini dengan air? Ayo, siapa yang tahu?
Kenapa Tuhan melakukannya? Ternyata manusia pada zamannya Nuh suka berbuat jahat. Suka bertengkar. Saling mengejek, saling berkelahi. Dan berkali-kali diingatkan. Tidak mau mendengar. Tuhan akhirnya menghukum manusia dan ciptaannya. Dengan apa adik-adik? Ayo siapa yang tahu? Dengan air bah. Tuhan mendatangkan air bah ke muka bumi ini. Berapa lama adik-adik? Selama 40 hari 40 malam. Ayo siapa yang selamat pada waktu itu? Siapa saja yang selamat? Siapa yang tahu? Yaitu keluarga Nuh. Keluarga Nuh, istrinya, anaknya dan menantunya. Siapa yang tahu? Siapa anak-anak Nuh? Ayo, siapa yang tahu? Sem, Ham, dan Yafet. Iya, bagus untuk anak sekolah minggu HWK Keramat Jati. Pintar. Ada berapa orang yang diselamatkan oleh Allah pada saat itu? Ada 8 orang. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, dan ketiga menantunya, ada 8 orang. Nah, setelah air bah itu, hujannya berhenti dan airnya surut, maka Allah menyuruh Nuh keluar dari perahunya bersama dengan ciptaan-ciptaannya yang lain. Dan Allah mengadakan perjanjian kepada Nuh dan anak-anaknya. Tuhan mengadakan perjanjian. Dia berjanji tidak akan menghabisi manusia dengan air bah. Tuhan tidak akan mendatangkan air bah untuk menghabisi ciptaannya di muka bumi ini. Perjanjian itu bisa kita lihat di langit, yaitu pelangi, busur. Kita melihat pelangi, yaitu tanda perjanjian Tuhan. Siapa adik-adik yang suka melihat pelangi? Pasti adik-adik sangat senang melihat pelangi. Jadi kalau kita melihat pelangi, kita akan mengingat perjanjian Tuhan. Kita akan teringat janji Tuhan untuk tetap menjaga ciptaannya. Kita melihat pelangi, oh Tuhan, ini perjanjian Tuhan. Bahwa Tuhan berjanji menjaga ciptaannya. Kita juga harus menjaga ciptaan Tuhan, memelihara ciptaan Tuhan. Dan tetap melakukan yang difirmankan oleh Tuhan. Kita harus mau memelihara segala ciptaan Tuhan, menyiram tanaman, jangan membuang-buang air, mempergunakan air secukupnya, memberikan makanan untuk binatang peliharaan kita, dan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kuasa Roh-Mu yang materaikannya kepada anak kami agar tak bersyukur kepadamu ya Bapa atas kebaikan-Mu dan tetap memelihara ciptaan Tuhan. Tuhan telah mengadakan perjanjian melalui Nabi Nuh bahwa Tuhan tidak akan mendatangkan hukuman dengan air bah. Kami yakin dan percaya akan perjanjian Tuhan. Tuhan telah menyelamatkan kami melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, Engkau berkati anak-anak kami. Engkau memelihara mereka, Engkau beri kesehatan pada mereka. Terpuji termuliakanlah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria yang berjudul Hujan, Hujan sambil mengumpulkan persembahan. Hidup, hidup, masih ada hidup dalam air bah. Nuh yang membawanya atas perintah Allah dalam bahtera. Bapak, Ibu, anak dan menantu,
Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.